Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, boleh tolong seluruh kelas untuk disiapkan? Seluruhnya sebelum mulai kegiatan kita hari ini, mari berdoa. Saya Anda dan kita masing-masing berdoa dimulai. Cukupkan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, everyone. Pagi, Bu. Mari teman kami ayat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kabar kalian gimana hari ini? Baik banget, baik aja? Baik aja. Ada yang sakit nggak nih? Ada yang sakit? Banyak. Ada yang sakit hati? Oh, Sherly sakit hati. Kenapa, Sher? Ada. Dia menyakiti malah. Dia ya. Kayaknya ada yang nggak masuk ya? Nggak ada. Kayaknya Nazwa nggak ada ya? Banyak ya. Si ini gua mau. Alin dulu. Iya, Pepo. Udah deh, kita absen aja ya. Abdul, Hadir. Adwan, Alin, Izin apa sakit? Izin. Andi, Anissa, dia kenapa sakit? Puri, Cahaya, Karisa, Dela sakit atau sakit? Oke, Dea, hadir, Dea, Priska, hadir, Ipon, hadir, Gilang hadir, Hayatun, Mungkus hadir, Kinantan hadir, Mario mana? Oh, itu Mario. Maulina hadir, Arif hadir, Hafiz mana? Hafiz sendirian aja. Hafiz, Fadila hadir, Ridwan hadir, Al, Nazwa sakit. Nazwa izin, bukan sakit. Oke. Apa Andri? Izin kenapa? Oh, Aziza, Azatul, Novi, oke. Ali, oke. Rizky Andika, hadir. Sally, Fani, hadir. Feli, hadir. Widya, hadir. Naya, hadir. Kia, hadir. Oke, hadirnya banyak yang tidak hadir ya. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum itu, silahkan kerjakan formatif awal. Formatif awalnya mau di buku atau di Google Form? Oke, Ibu kirimkan di Google Form. Silakan kalian kerjakan. Udah dikerjain? Ada kan? Iya.
Sudah selesai semua? Baik. Lagi Bu sebentar. Sudah ada yang sudah? Sudah, ada yang belum? Oke. Udah Bu. Udah. Sebentar lagi Bu. Kemarin kita belajar kesetaraan tuh apa aja? Ada yang masih ingat nggak pengertian kesetaraan? Saya ingat Apa tuh Naya? kesetaraan sosial adalah suatu perlakuan yang kurang lebih sama dan memberikan hak-hak yang kurang lebih sama. Kesetaraan sosial adalah sebuah perilaku atau pemberian kepada seseorang haknya kurang lebih Sama. Kurang lebih sama itu kayak gimana? Kayak hak apa perlakuannya dia tapi nggak 100% sama. Perlakuannya adil tapi nggak 100% sama. Ada yang masih ingat nggak contoh yang kemarin kita kasih apa? Perlakuannya sama, adil tapi nggak 100%. Apa Kia? Iya Beda sih. beda sih. Coba apa? Kemarin. Apa tuh jawaban kemarin? Kak? Kemarin dia udah gimana aja. Jadi walaupun dia pejabat, Semuanya sama. Walaupun dia anak pejabat, walaupun dia anak guru, walaupun dia anak militer, anak apa. Kalau udah di kelas F4, duduknya boleh di mana aja ya. Gak boleh dibeda-bedakan ya. Kalau misalnya anak militer, anak polisi, dia maunya duduknya di sini di meja guru, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Hey, Gak boleh dibeda-bedakan, jangan mentang-mentang anak pejabat, boleh suka-suka hati duduk di meja guru. Karena kan meja guru tempatnya siapa? Tempatnya guru. Kalian duduknya di mana? sini. Situ, betul. Tapi grupnya. Yes, betul. Karena apa? Kesetaraan kan harus 100% Sama. Tapi pemberian haknya sama. Ya guru dikasih tempat duduk di sini, berarti haknya di sini. Situ. Kalian tempat duduknya di situ, berarti tempat duduknya di situ-situ aja gitu. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kesetaraan. Kemarin kita bahas pengertian dan juga prinsip kesetaraan. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kesetaraan. Sebetulnya kemarin kita belajar hari Rabu ya. Iya. Sebetulnya kemarin Rabu kita sudah menggeledah sedikit tentang hak-hak dan kewajiban si kesetaraan ini atau bentuk-bentuk kesetaraan ini. Nah, hari ini kita akan melihat lagi lebih dalam bentuk-bentuk kesetaraan. Nah, adapun Assalamualaikum. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, tujuan pembelajaran kita masih sama seperti kemarin, yaitu memahami arti pentingnya prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan juga harmonis. Itu ya, kemarin kita udah belajar mengenai perbedaan masyarakat yang berbeda itu, masyarakat yang beragam. Kalau misalnya hidupnya nggak harmonis, hidupnya semuanya individual, tidak akan ada yang namanya kesetaraan. Mereka hidupnya individual, saling diskriminasi, saling mengucilkan, itu ya. Nah, sekarang kita belajar nih gimana sih caranya orang-orang yang berbeda ini bisa hidup damai dan juga harmonis. Kita harus menerapkan prinsip kesetaraan. Hari ini indikator pencapaian kita atau IKTP kita ada dua. Yang pertama mengidentifikasi bentuk-bentuk kesetaraan sosial, yang kedua adalah menganalisis bentuk-bentuk kesetaraan sosial. Lanjut, yang pertama bentuk-bentuk kesetaraan sosial. Nah, ini materi pokok kita, kesetaraan menyikapi perbedaan sosial dalam menciptakan harmoni sosial. Kita udah belajar tentang pengertian kesetaraan, kita udah belajar tentang perbedaan sosial. Nah, sekarang kita akan menyikapi kesetaraan dan juga perbedaan itu. Nah, yang pertama di sini ada bentuk-bentuk kesetaraan sosial. Ada berapa bentuk-bentuk kesetaraan sosial? Ada 5. Yang pertama kesetaraan sebagai warga negara, yang kedua kesetaraan sebagai gender, yang ketiga kesetaraan dalam ras, terus yang keempat ada kesetaraan dalam suku bangsa ataupun juga etnis, terus yang kelima ada kesetaraan dalam agama. Kita kemarin sempat membahas tentang contoh-contoh kesetaraan ya, bentuk-bentuk kesetaraan atau contoh-contoh penyikapan atau sikap-sikap yang baik dalam kesetaraan. Betul? Betul. Nah, yang sekarang kita bahas yang pertama adalah kesetaraan sebagai warga negara. Kesetaraan sebagai
sebagai warga negara, di sini ada 3 hal. Kesetaraan dalam hak kita sebagai warga negara. Yang kedua ada kesetaraan dalam kewajiban kita sebagai warga negara. Yang ketiga kita akan membahas kesetaraan dalam hak dan juga kewajiban dalam sebagai kita menjadi warga negara. Oke. Yang pertama nih kita lihat hak-hak kita sebagai warga negara. Di sini di dalam bidang ekonomi, hak kita sebagai warga negara memperoleh pekerjaan ya. Di sini ada nggak yang haknya nanti ada yang gak dapat kerjaan, pengen gak haknya nggak tersalurkan dengan baik? Ada. Pemerintah punya kewajiban nggak untuk memberikan kita sebagai warga negaranya pekerjaan? Punya. Nah di sini di PPP ada nih, ada undang-undang yang memberikan kejelasan itu. Di sini ada dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 5. Dia membahas tentang perekonomian nasional. Secara implisit pasal itu memberikan hak pada warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, pasal ini mengatur bidang ekonomi yang diharapkan bahwa tiap-tiap warga negara dapat hidup sejahtera sehingga masalah tunjangan sosial dapat diminimalisir. Tapi kalau di Indonesia kita lihat udah setara belum sih hak-haknya? Belum ya. Karena apa? Ada permasalahan sosial yang di dalam ya. Kenapa? Di Jakarta coba kita lihat. Masyarakatnya membludak atau biasa aja? Membludak ya. Kita udah overpopulation, betul. Apa? Oh, udah overload. Kita semua di sini orang-orang dari kampung, dari daerah, dari setiap daerah datang ke Jakarta buat nyari apa? Nyari kerja, nyari jodoh, gitu ya. Nyari kerja. Mereka nyari kerja karena berharap apa? Berharap di Jakarta dapat hidup yang dapat gaji yang lebih besar, lebih keren, lebih tersanjungkan. Kayak misalnya di daerah dia cuma jadi petani, dia berharap kalau di Jakarta jadi direktur, kayak gitu. Tapi sebenarnya hal itu tidak memperhatikan kesetaraan. Karena apa? Di setiap daerah, di setiap kampung-kampung itu kita punya tata cara untuk mencari nafkahan sendiri. Kalau kita di daerah, di hidupnya di pegunungan, ada ya, kita jadi petani, jadi pengurus lahan. Untuk apa? Untuk memberikan lahan-lahan makanan, untuk kayak perkebunan, sawah, kelapa sawit, kayak gitu ya. Tapi kalau di Jakarta kerjaannya rata-rata apa? Ada yang tahu nggak? Kantoran. Apa? Guru. Oh iya, guru. Pengurus. Guru. Ojek online, buru-buru pabrik, buru-buru pekerja lepas, kayak gitu ya. Banyak kalau di Jakarta kerjanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya semua orang ke Jakarta, semua orang pengen jadi pegawai kantoran, pengen jadi buruh, terus siapa yang menghasilkan makanan? Gak ada kan, semua orang hidupnya di laptop aja, ngetik, kerjaannya tiap hari, apa namanya? Apa yang kalau kerja kantoran? Rapat, apa? Ngetik, rapat, terus kayak ketemu klien gitu aja. Terus yang ngasih makan itu siapa? Terus duit yang kita hasilkan dari kerja itu makin tersalurkan kemana? Kayak gitu ya. Jadinya nggak berapa? Nggak berputar. Yang duit itu jadi duit aja, nggak bermakna jadinya. Gitu kan? Tapi kalau ada yang kesetaraannya itu, ada yang kerja di petani, ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di kantor, ya semuanya akan berjalan dengan rapi, berputar-putar, arusnya terus kayak gitu ya. Nah itu, di bidang ekonomi, kesetaraan sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Gak harus semuanya sama kerjanya, gak harus semua di Jakarta, tapi di setiap daerah sudah diberikan haknya masing-masing. Nah ini, hak-hak berupa untuk mendapatkan pekerjaan. Terus di bidang sosial budaya, ini masih sama ya, dia hak mendapatkan kehidupan yang layak dan juga pekerjaan, hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan. Terus juga kita sebagai warga negara berhak mendapatkan apa? Pendidikan. Kalian ini berhak ya mendapatkan pendidikan? Semuanya mendapatkan pendidikan? Pemerintah kasih kewajiban berapa tahun untuk berpendidikan? 12 tahun. Dari mulai apa? SD. Nah, kenapa kuliah nggak wajib? Karena kejuruan. Di
dia kalau ada kemauan baru boleh. Kalau kalian punya dana lebih boleh, tapi opsional karena kan kita sadar ya nggak semua orang punya kemauan itu untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Ada loh yang mau habis SMA mau nikah, ada kan? Adil kan? Oh, Fadil bilang Shirley mau menikah gitu. Udah siap. Contohnya habis lulus SMA, Fadil sama Shirley mau menikah. Sudah dihalalkan belum itu? Sudah diperbolehkan belum sama pemerintah? Belum. Belum. Karena sebenarnya harusnya 2521. Nah, 2521. Umur Fadil sekarang berapa dia? Nah, 78. 16 tahun. Berarti belum ada hak atau belum ada kewajiban untuk menikah ya? Iya. Berarti pemerintah berhak melarang kalian sebagai warga negara menikah? Berhak. Karena belum cukup umur. Itu hak-hak kalian sebagai warga negara bukan berarti sama nih. Dia umurnya 25 tahun dengan kalian yang masih 16 tahun bukan berarti harus sama. Dia 25 tahun aja boleh nikah, Bu, masa saya nggak boleh nikah? Nah, nggak boleh kayak gitu. Tapi setara ketika kalian sudah mencapai umur 25 tahun, 28 tahun baru boleh menikah. Jadi kalau menikah bukan cuma masalah umur ya, tapi finansial juga harus Disesuaikan. otak kalian, hal pendidikan, semuanya juga harus terpenuhi. Jangan sampai kalian nikah nanti pikirnya ya nikah cuma hidup bersama. Bukan, pola pikirnya juga nanti akan diubah. Seiring kalian bertambah usia, seiring kalian nanti bertemu dengan banyak orang, pola pikir kalian tentang kesetaraan itu akan makin bertambah. Kesetaraan tidak hanya antara laki-laki bekerja, perempuan di rumah tidak, tapi lebih dari itu. Nanti kita akan bahas di kesetaraan gender. Oke? Nah, ini tadi yang di bidang sosial budaya nih. Contohnya hak-hak mendapatkan pendidikan tanpa melihat perbedaan. Siapapun boleh mendapatkan pendidikan. Kita lihat walaupun sukunya berbeda, warna kulitnya berbeda, etnisnya berbeda, semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan wajib 12 tahun. Gitu. Nah, ini di bidang politik. Kita sebagai warga negara berhak apa? Memilih dan dipilih. Kalian waktu pemilihan presiden, pemilihan gubernur milih nggak? Belum. Kalian baru 16 tahun ya. Di sini ada yang 17 punya KTP? Saya. Tapi kemarin belum ya? Belum. Presiden belum. Nah, contohnya saya punya hak untuk memilih dan dipilih. Guru-guru di sini punya hak untuk memilih dan dipilih. Atau kakak kelas kalian yang kelas 12 yang sudah punya KTP duluan, yang umurnya sudah 17 tahun, yang sudah umurnya 20 tahun, 18 tahun, sudah diperbolehkan untuk memilih. Kalau misalnya waktu kemarin, ini udah berapa tahun ya presiden kita? Baru setahun kan? Nah, kalau saya tahun lalu mereka sudah punya KTP, punya hak untuk memilih. Nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah bekerja, punya hak kalau untuk dipilih. Dalam rangka misalnya kalian mau masuk DPR, kalian mau jadi presiden, punya hak untuk dipilih. Bukan berarti ketika kalian, saya punya kemampuan nih untuk menjadi presiden, terus nanti orang-orang di dalam istana nggak boleh, kamu siapa? Enggak. Tapi semua warga negara itu punya hak memilih dan juga dipilih. Nah, ini semua warga berhak untuk memilih. Terus ini sekarang kita bahas kewajiban kita sebagai warga negara. Di bidang ekonomi, setiap warga negara wajib ikut berperan serta dalam pembangunan. Seperti apa? Membayar pajak. Membayar apa? KPN. Ketika kalian lagi makan-makan di luar di restoran, ada nggak suka kalian lihat pajak KPN 12%, 10%? Nah, kalian pernah ada yang berontak nggak? Kan di menu harganya 10.000, kenapa saya harus bayar 20.000? Apa? Iya, maksudnya 15. Dan saya bayarnya jadi 15 atau bayarnya jadi 12.000. Ada yang suka berontak nggak? Mario suka berontak. Mario nggak bayar makanan. Nah, berarti itu Mario melanggar apa? Melanggar kewajiban dalam membayar pajak dan juga membayar makanan di restoran itu. Mario ya. Kenapa? Pajak dan juga restitusi itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi setiap warga negara harus dan wajib untuk membayar pajak. Tapi bukan berarti nih ketika kalian umurnya 16 tahun harus disamakan dengan pajaknya Raffi Ahmad. Pajaknya siapa?
Naya pajaknya misalnya 1 miliar. Karena Naya direktur nih di sebuah perusahaan. Dia pemilik atau pemilik PT Cinta Sejati. Nah, Naya setiap tahunnya harus bayar pajak 1 miliar. Sedangkan misalnya Widya tuh cuma pegawai biasa, pegawai BUMN biasa. Haruskah Widya membayar pajak juga 1 M? Sedangkan gajinya Widya misalnya cuma 18 juta per bulan, harus bayar 1 M? Tidak ya, tidak harus membayar 1 M. Tapi disesuaikan dengan gajinya, dengan tunjangan-tunjangan yang Widya miliki. Misalnya setelah di total nih, Widya wajib membayar pajak dari rumah, dari mobil, dari motor, wajib membayar pajaknya 100 juta per tahun. Nah, berarti Widya membayar pajaknya segitu, 100 juta. Nah, Naya yang tadinya direktur, gajinya bisa 3 miliar per bulan, dia membayar pajaknya cuma 1 miliar per tahun. Seperti itu. Nah, lanjut di bidang hukum, kita sebagai warga negara wajib untuk menaati aturan-aturan ya. Baik di mana? Baik di sekolah, di masyarakat, di jalan raya, kita wajib menaati aturan. Di sekolah kita punya aturan nggak? Punya. Aturannya kayak gimana? Memakai seragam. Nggak boleh memakai seragam. Pakai seragam sesuai hari. Oh, harus memakai seragam sesuai harinya. Terus? Tidak boleh terlambat. Kan kalian setiap pagi selalu ada kebiasaan untuk apa tuh yang ngomong 10.5 SLP. Nah itu Deklarasi. harus adil. Ada ya salah satunya harus adil. Harus adil terhadap sesama. Adil terhadap teman, terhadap guru, gitu ya. Ada ya. Ada. Nah itu. Itu adalah aturan-aturan yang harus kalian taati, harus kalian jalankan. Ada di sini yang udah naik motor, udah bisa bawa motor? Adil. Siapa? Iya. Ibu, iya. Bisa. Wadila, siapa? Iya, dia bisa bawa motor. Bonceng 3 siapa yang tinggi? Iya, nah, itu menaati aturan enggak? Enggak ya, aturan di dalam bermotor apa? Itu. Pakai helm. Helm punya? Tadi kalian bilang belum punya KTP. Kalau belum punya KTP berarti belum punya SIM. Berarti belum cukup umur. Apakah kalau belum cukup umur diperbolehkan bawa motor? Berarti jangan bawa motor sebelum umur kalian 17 tahun ya. Terus tadi siapa yang bonceng tinggal katanya? Tuh, apakah itu melanggar aturan? Padahal kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk menaati aturan. Jadi jangan sampai kita melebih-lebihkan tuh muatan. Di motor muatannya maksimal 2 orang, tapi jatuh bawahnya berapa? 5. Satu kayak gini. Boleh nggak kayak gitu? Boleh ya? Boleh. Luput nih, pelanggar utama. Gitu ya. Sebagai warga negara kita berhak untuk menaati aturan-aturan yang ada di negara itu. Terus di bidang sosial ada kita sebagai warga negara di bidang sosial harus wajib mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun. Tadi pendidikan kita punya hak mendapatkan pendidikan. Kewajiban kita adalah menjalankan pendidikan yang sudah diberikan pemerintah itu selama 12 tahun. Jadi kalau kalian misalnya mau melanjutkan pendidikan yang tinggi, ya itu opsional, pilihan kalian. Tapi tidak semua orang, mungkin ada yang tidak mau, ada yang memang belum bisa, atau nanti ketika umur dia sudah 30 tahun baru mau kuliah juga boleh, gitu ya. Nah, tapi kalau ini kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun. Karena apa? Pemerintah itu mencanangkan wajib belajar selama 12 tahun. Jadi memang sudah ada di aturan-aturan pemerintah. Sudah ada di dalam undang-undang atau tata tertib dalam pemerintah bahwa semua warga negaranya mendapatkan pendidikan selama 12 tahun. Jadi ketika ada warga negaranya yang belum mendapatkan pendidikan, silakan kalian tuntut pemerintahnya. Nah, di sini selanjutnya ada kesetaraan dalam hak dan juga kewajiban kalian sebagai warga negara. Tadi kita udah ngomongin hak, udah ngomongin kewajiban. Sekarang kita ngomongin kesetaraan hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama di bidang pertahanan dan juga keamanan. Di sini kita ada ini enggak? Wajib bela negara, wajib militer.
kita Nggak ada ya. Tapi ada di negara-negara kayak Korea, Jepang ada nggak? Jepang kayaknya Nggak ada ya Jepang. Thailand ada. Oh iya Thailand ada. Walaupun dia sudah berganti jenis kelamin tetap ya tetap harus. Nah tapi kalau di Indonesia kita harus tetap wajib dan juga memberikan hak dan ketahanan kita tuh dalam membela negara. Baik melalui misalnya kita sekarang udah hidup di dalam dunia yang serba ada teknologinya. Kita hidup di dalam Instagram, kita udah penuh dengan Instagram, TikTok. Nah, kita jangan sampai mengecam baik budaya kita, budaya orang lain ataupun negara orang lain. Jangan sampai kita menjadi ancaman bagi negara ini. Cuman contohnya kayak kemarin ada tuh ya ancaman di salah satu sekolah. Jangan sampai kita sebagai warga negara menjadi ancaman. Kita yang mengancam, kita yang mengecam negara ini. Jangan sampai kita di negara kita hidup di negara ini kita jadi kayak nggak tenang, hidup kita jadi nggak aman kayak gitu. Jangan sampai. Tapi kita harus semua warga negara berhak mempertahankan keamanan negara kita. Kita harus wajib mempertahankan dan juga memiliki hak sebagai warga memiliki hidup yang aman dan juga damai. Seperti itu ya. Nah ini di bidang bela negara kita semua harus ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jangan ketika ada negara lain yang ngomongin Indonesia, ngomongin kejelekan-kejelekan Indonesia, kalian mendukung. Kayak, oh iya bener, Indonesia kayak gini, Indonesia tuh negara yang berkonflik, negara yang individual. Jangan kita malah mendukung negara-negara yang menjatuhkan Indonesia. Tapi kita harus sebagai negara, sebagai warga negara kita punya hak dan kewajiban untuk membela negara kita dalam hal apapun. Kalian di sini juga sebagai siswa mempunyai hak dan kewajiban di pendidikan, gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Kita di dalam gender ada berapa gender? Dua. Apa aja? Laki-laki dan perempuan. Oke. Karena waktu kita sudah habis, kesetaraan gender kita akan lanjutkan di minggu depan. Sekarang saya akan memberikan kalian formatif akhir. Jadi silakan kalian kerjakan formatif akhir itu. Gimana bro? Ya, GCR seperti biasa sudah ada di GCR. Oke? Silakan kalian kerjakan. Tapi kalau waktunya sudah habis, nanti kalau waktunya benar-benar sudah bel, silakan kalian kerjakan di rumah formatif akhirnya. Oke? Nah, sekarang boleh untuk ketua kelas untuk ditutup dulu kelasnya. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Mari berdoa untuk keberkahan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam.